Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku, karena Bapa mengutusku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Sebelum kita merasakan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah melindungi kami dalam istirahat. Dan pada pagi hari yang baru ini, Tuhan bangunkan dari rumah kami, Tuhan tuntun di tempat ibadah ini untuk bersama-sama bersekutu, merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami di dalam doa pagi. Kami mohon kehadiran Tuhan untuk membimbing kami, sehingga apa yang kami sampaikan seturut dan sekehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Perikop pada pagi hari ini kita akan mengambil dan merasakan dari Yeremia 1, Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan 10. Dengan perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah kau katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan menyimpan di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita merasakan panggilan ini adalah panggilan yang betul-betul membahagiakan kepada siapapun yang dipanggil. Di dalam kehidupan kita, rasa senang, haru, bahagia, dan sebagainya. Bila kita mengalami suatu panggilan untuk bekerja misalnya, bahkan melamar pun belum pernah, tetapi langsung dipanggil untuk dapat bekerja pada institusi tersebut. Kita percaya pada hal itu, Tuhan yang mengatur. Kalau kita percaya pada kewenangan Tuhan yang mengulurkan tangannya dan membuka atas rahasia-rahasia kehidupan kita, sebenarnya dipanggil itu bukan orang tua, bukan yang muda usia, tapi mereka yang dipanggil, dipilih, dan diutus. Itulah kemenangan Tuhan untuk umatnya. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 1 ayat 5 tadi, ditegaskan, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itulah kemenangan atas Tuhan untuk umat yang dipilih dan diutusnya. Setiap hari kita selalu diperhadapkan dalam permasalahan, yaitu bagaimana menyangkal kedagingan kita, karena yang menjadi musuh utama adalah kedagingan kita sendiri. Tertulis di dalam Matius 26 ayat 41b. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena itu kita harus berjuang untuk bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita harus tegas, hidup menyenangkan hati Tuhan untuk menyenangkan kedagingan kita. Kalau kita menyenangkan kedagingan kita, kita akan jatuh dalam dosa dan berbagai-bagai percobaan. Tetapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka damai sejahtera itu menjadi milik kita. Mari kita sesuai dengan firman-Nya supaya kita berkenan pada Tuhan dan hati pada Tuhan disenangkan. Alkitab jelas menyatakan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk melakukan kebenaran dan memiliki karakter seperti Kristus. Dengan tegas, Alkitab menyatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi jelas, Tuhan memanggil dan mengutus itu telah dipilih sejak dari rahim. Tidak usia muda, tidak usia tua, semuanya yang berkenan jadi Tuhan, Tuhan yang menentukan. Kita benar-benar merasakan ini, percaya bahwa rencana Tuhan semenjak kita di dalam rahim ibunda, Tuhan telah merencanakan kehidupan kita. Berhenti untuk melakukan perbuatan cemar adalah sia-sia ibadah kita kita jalankan jika kita masih berkompromi dengan dosa dan tetap hidup menurut kedagingan duniawi. Ingat, kita sudah diberi segala fasilitas yang baik oleh Tuhan. Kita dilindungi, kita dijaga, kita dipelihara oleh-Nya, maka tidak ada alasan untuk kita hidup dalam kesalehan. Tertulis, karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu berguna untuk hidup kita yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Jadi kita tidak usah khawatir. Meskipun kita masih muda, tapi Tuhan memilih, Tuhan memanggil dan mengutus. Itu rencana Tuhan untuk kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti mampu untuk melakukan kebenaran. Bahkan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa dan kekuatan untuk bertindak, dan Tuhan siap menolong kita dalam berbagai hal sehingga kita tidak akan mudah goyah dan jatuh. Jadi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama di dalam doa. Tuhan, kami kembali menghadap kepada-Mu. Puji syukur Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan mengutus kami bukan karena usia muda, bukan yang mampu, bukan yang pandai, bukan yang tua, namun Tuhan yang memilih, Tuhan mengutus. Demikianlah kekuatan Tuhan untuk kami. Sebab Tuhan merencanakan kehidupan kami sejak mula kami di dalam kandungan. Sebab Tuhan adalah yang merencanakan. Maka seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami selalu mohon bimbingan dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka. Berilah kami berkat, berilah kami tuntunan, dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Berkatilah keberadaan bangsa dan negara kami, lepaskanlah dari penderitaan, lepaskanlah dari pencobaan, berilah kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan yang empunya kuasa. Maka dari itu kami selalu memohon, lindungilah kami ya Tuhan. Dan di dalam kami berdoa ini bersama-sama juga mohon ampun untuk kesalahan kami, kesalahan dosa bangsa dan negara kami, kesalahan saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin.